menyusun semuanya dari hutangan. Ya itulah kawan-kawan ya. Bahkan afwan. Kalau kawan-kawan buka iseng-iseng, ini contoh ya. Bentar. Kalau antum lihat dalam beberapa situs catatan ini, catat data orang misalkan terkaya di Indonesia. Terkaya di Indonesia, si A, si B punya penghasilan sekian triliun. Yang jarang diungkap adalah hutangnya lebih besar dari penghasilannya, daripada harta kekayaannya. Nah, maka ini yang harus kita ganti pelan-pelan. Kalau simbol keberhasilan diukur daripada apa yang kita miliki, maka disitulah yang membuat sebenarnya manusia lebih gampang dan mudah diperdaya oleh setan. Oke? Dan coba lihat yang dicatat Allah. Yang dicatat Allah tuh yang kita miliki ke atau yang kita bagi atau kita kontribusi? Yang kita bagi. Berat, cuman saya perlu garis bawahi, bukan berarti ketika cara berpikirnya adalah sesuatu yang kita bagi, akhirnya kita jadi orang pemalas. Tidak begitu. Gini cara rumusnya ya, yang harus pahami. Razaqnahum yunfiqun. Oke. Ini coba saya gambarkan. Karena hari ini saya ngelihat banyak orang tidak paham. Nah, jalur pertama, gaya yang dia pakai adalah segala kekuatannya, sumber dayanya digunakan untuk langsung mendapatkan sesuatu. Nah, maka inilah yang dia tak peduli halal dan haram. Sumber daya ini maksudnya dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya kecerdasan. Golfnya langsung dapatkan sesuatu. Dia pengen punya rumah, dia punya kendaraan, usaha, dan lain-lain. Nah, disinilah akhirnya yang membuat dia tidak peduli dengan apa yang menjadi cerita aturan kehidupan. Nah, jalur kedua, dia punya sumber daya, ya kan? Maka ini cara pertama tuh dia tidak peduli dia mau korupsi ke, dia mau mencuri ke, dia mau berkhianat ke, dia mau menipu ke, tidak ada hubungannya. Yang penting aku punya rumah, punya kendaraan, usaha dan lain-lain. Lalu orang yang tipe yang kedua, yaitu orang-orang yang pola berpikirnya bukan mendapatkan, tapi sumber dayanya adalah berpikir menghasilkan sesuatu. Nah, maka dia selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan agar jadi manfaat buat orang lain. Nah, pola berpikir ini yang harus dilakukan. Baru ketika dia menghasilkan sesuatu, ya kan? Nah, maka alam semesta ini yang akan membayar dirinya dengan segala inilah. Kalau ini dia, kalau saya lebih boleh disebutkan, inilah baru diantarkan rezekinya. Atau yang paling sederhana, hadis yang sering kita dengar, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang jadi manfaat buat orang lain. Nah, berangkat dari hadis ini saja kawan-kawan, sudah banyak hal dari kehidupan ini yang akan bisa merubah teman-teman.
Maka mulai dari hari ini gantilah channel berpikirnya. Gantilah channel daripada mendapatkan sesuatu, akhirnya levelnya menghasilkan sesuatu. Orang kalau sudah terbiasa berpikir menghasilkan sesuatu, maka ketika dia dapat rumah, dapat mobil, dapat kendaraan, dapat bisnis, itu pun dia akan melakukan berpikir ulang. Maka ketika dia dapatkan harta, ketika dia dapatkan harta, ketika dia dapatkan tahta, ketika dia dapatkan apa ya, cinta, apa gitulah dia, harta, tahta dan semuanya, maka ini akan dikembalikan lagi sebagai sebuah sumber daya. Makin banyak hartanya, makin banyak dia sedekah. Makin tinggi tahtanya, makin banyak dia berkarya. Begitu rumusnya. Siapa contohnya? Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Level 1, kenapa Utsman makin dikayakan Allah? Begitu dia dititipkan sedikit harta, dia ngelihat umat muslim butuh air. Maka Utsman lakukan adalah dia lihat ada sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi, dia negosiasi, mau enggak sumur ini aku beli? Enggak kata dia, enggak mau kata Yahudi itu. Ya udah, gini aja, aku beli separuh aja, kata Utsman. Tapi dengan harga yang full, kau kasih aku separuh, lihat ya, kau kasih aku separuh, tapi aku bayar satu suruh full, sehingga kau udah dapat duit cash dan kau tetap bisa jualan air, kata Utsman. Bagus sekali tawaranmu Utsman. Oke, kita deal. Akhirnya hari ini sumur ini Senin, Rabu, Jumat jatah kau, kata Utsman. Kau boleh jual. Selasa, Rabu, Kamis jatah aku. Akhirnya Senin, Rabu, Jumat Yahudi tetap jualan air. Tapi Selasa, Rabu, Kamis Utsman membagikan air itu gratis. Sampai esok harinya lambat laun orang tahu dan akhirnya orang tak pernah lagi beli Senin, Rabu, Jumat. Semuanya ngambil air Selasa, Kamis, Sabtu. Dan sampai akhirnya alhasil yang terjadi akhirnya Yahudi itu pun menjual lagi sisanya. Adalah tak mampu, tak ada yang beli gak kata dia. Akhirnya dikuasai Utsman 100%. Berangkat dari air itu, bagi-bagi air, akhirnya Utsman bin Affan dikenal oleh banyak orang. Yahudi pun malah respect. Jadi yang dikasih dia bukan hanya Muslim, Yahudi juga dikasih. Kenal, akhirnya orang tahu. Ibaratkan inilah branding zaman dulu. Inilah kalau istilah kata orang generasi apa namanya? Apa sekarang tuh? Astagfirullahaladzim. Yang menunjukkan kekayaan. Flexing. Nah itulah flexing zaman dulu itu ya. Flexing berbagi. Nah, akhirnya orang tahu siapa Utsman dan orang mau dagang sama Utsman, orang mau beli produk-produknya Utsman. Dapat lagi kekayaan Utsman, semana dari kekayaan ini dia gunakan untuk membantu dakwah Rasulullah. Setiap perang-perang Utsman yang supply. Tidak kurang dari setiap 1 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Utsman bin Affan keluar duit setiap perang. Nah, inilah mindsetnya, pola pikirnya, menghasilkan sesuatu. Ramen kalahnya. Lalu, apa hubungannya dengan kehidupan? Saya coba memetakan hari ini banyak di antara kita, adik-adik, yang akhirnya, kenapa tidak perform? Kenapa banyak persoalan? Kenapa tidak sigap dengan urusan-urusan di rumah? Masalah di rumah tangga. Ada di antara beberapa kawan-kawan yang saya lihat, ya kan, untuk apa namanya, untuk bertahan hidup, udah kerja dari pagi, malam kerja lagi, ya kan. Nah, karena mindsetnya sekali lagi ingin dapatkan sesuatu. Selama mindsetnya, dan inilah pola berpikir saya dari kuliah 2002 sampai sebelum hijrah 2013. Otak saya itu dapat sesuatu. Nah, setiap ada peluang, saya pikir dapat sesuatu. Tanpa sadar, saya menjadi manusia marginal. Apa marginal? Apa? Ada margin baru kenal.
Nah, manusia apa namanya? Marginal. Ada margin baru kenal. Dan nah, Allah tidak pernah mengajarkan ini di Quran, pola seperti ini kawan-kawan. Jadi jangan masalah-masalah dalam rumah tangga kita, masalah dalam kehidupan kita, masalah sama istri, masalah sama suami, masalah sama anak di rumah, itu karena ada software yang salah yang kita sedang rancang. Kalau udah terlanjur gimana Bang? Mana Ustadz? Udah terlanjur punya beban, punya tanggung jawab, punya persoalan. Itu tidak akan selesai. Akan terus begulung deh. Kenapa ente gak perform? Itulah Ustadz. Banyak sekali dipusing saya. Ya kan? Nah pula saya malam tuh harus kerja lagi. Ya kan? Malam tuh kalau di kantor saya harus nambah-nambah bikin video untuk klien di luar. Malam tuh saya harus kerja lagi. Kerja apa? Bikin laporan, bikinkan orang catatan. Dia pikir betul. Malamnya dia kerja. Bikinkan video, bikinkan skripsi, nyatat. Saya tahu kok ada beberapa di antara kawan-kawan tuh stay di kantor, ya kan? Dikira lembur. Rupa lembur untuk hal yang orang. Oke, tahu dan ada beberapa saya pahami kawan-kawan. Lalu tanpa dia sadar, siangnya besok ngantuk sambil kerja, tidak perform. Disitulah dia pikir dia sedang menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya dia sedang mengundang masalah baru. Seperti saya bilang, waktu saya sedang bangkrut. Saya pikir dengan buka laundry, buka toko warnet, buka ini, saya menyelesaikan masalah. Enggak, makin ke dalam masalah. Nah, masalah sesungguhnya adalah software cara berpikir kita. Sederhana kok, tinggal gentle misalkan. Datang misalkan di pimpinannya. Pimpinan, saya punya tantangan begini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan pimpinan? Oke, lihat job desk kamu di tempat kerja kamu. Memungkinkan tidak menyelesaikan? Oke, tidak memungkinkan. Mentok. Saya cukup punya sistem seperti ini. Baik. Kalaupun kawan-kawan akhirnya menambah hal yang baru, jangan menjolimi hal yang lama. Konsekuensi lah atas keputusan masa lalu yang udah kita buat gitu ya. Semalam antum dengarkan cerita Abah Rasdi 35 kali dah umroh. Bayangkan di usia dia tahun 70 sudah ke Baitullah 4 bulan. Ya kan? Sudah kata dia, ayolah gerak lagi, begilalah sejak muda. Nah, akhirnya itu saya itu mengilhami, mengimani setiap orang yang punya keluarkan energi yang terbaik, yang serius bergerak, tidak mungkin disia-siakan Allah. Tidak mungkin orang tuh kalau bergerak hukum sunatullah, dia beriman tak beriman kan? Pasti muncul ke permukaan. Apalagi dia bergerak serius dan bertakwa kepada Allah. Gitulah kawan-kawan. Apapun lah. Nah, maka ayat Qur'annya ini yang harus diimani kawan-kawan. Buka surah An-Nahl. Surah keberapa? 16. Ayat ke-95. Sudah 95 itu salah. Wait. Ya. Pinjam Quran ini. Ini tadi. Ayat 97. Ini rumusnya. Nah,
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, coba lihat diksinya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, bukan barang siapa yang mendapatkan sesuatu. Berarti mengerjakan kebaikan itu sesuatu yang punya kontribusi atau sesuatu yang hanya untuk personality ya kawan-kawan. Punya kontribusi. Pasti. Bahkan Allah sampai pakai kata-kata man amila solihan min zakarin al unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanizayyannahum azrahum, dan akan kami beri balasan bukan hanya pahala yang dia dapatkan, tapi kehidupannya baik, gitu loh kawan-kawan. Jadi siklus ini yang orang tidak paham. Dia ngerasa dia sedang dikejar utang, dia ngerasa rumah tangganya sedang tidak nyaman, tuntutan istri macam-macam lah kan contoh. Ya kan, nih suami-suami pun harus pandai komunikasi sama istri. Istri-istri juga kemarin saya bilang harus sabar-sabar. Kau nih udah 3 tahun kawin, tak ada sekali ngasih-ngasih lebih. Ya kan, suami masuk kerja jam 8, istri bilang, ya kan, teman kan lo ke pasar belanja, malah aku ya capek ngurus rumah nih, kau lah ngurus rumah. Jangan balik rumah kalau belum bawa duit. Nah, konslet kan cara berpikirnya. Ini sih cerita istri-istri di Kutub Utara. Kalau istri-istri di Indonesia, pagi di Kuburaya, harusnya bawa duit dulu sebelum balik. Malah transfer dulu. Nah, coba lihat kalimatnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman. Dia melakukan kebaikan itu betul-betul yang ada hubungannya kebaikan untuk agama Allah. Maka 2 balasan Allah. 1 kehidupan yang baik. Yang kedua, pahala dan catatan pahala. Ini dia dari apa yang telah mereka kerjakan. Perintahnya disuruh apa di hari ini? Berbuat baik. Khairan nas anfa'uhum linnas. Itu aja. Lalu apa hubungannya berbuat baik Ustadz dengan masalah di rumah kami? Nanti masalah-masalah antum, ya kan? Allah yang akan bukakan jalannya. Maka termasuk berbuat baik ya pun harus totalitas. Kapan masalah saya diselesaikan Allah? Ketika saya mulai khidmat ke mengawali hijrah, khidmat ke munzalan, bukan hanya jadi jemaah ngaji. Nah, teman-teman udah satu langkah benar. Saya juga ngaji yang awalnya. Nah, yang banyak orang lakukan habis ngaji, tidak ada eksekusi. Teman-teman angkatan saya cuma ngaji tok, tidak eksekusi. Saya datang ke Kiai Lukman, Pak Haji, gimana cara apa yang saya bisa bantu? Saya ini ngerti Facebook, saya ngerti digital marketing. Oke, kita gini aja yuk. Kita coba iklankan yuk. Kita coba optimasi, bikin desain. Kita butuh tenaga desainnya, Ustaz Lukman. Ustaz Lukman, tidak cukup nih kalau cuma 5 pondok. Nah, supaya orang tahu gerakan ini, Ustaz Lukman bikin kajian yuk, SMK. Biar ramai yang datang. Jadilah SMK. Ustaz Lukman, sayang nih materi-materi antum. Coba jadikan sebuah buku. Nanti kita buat yuk seminar yuk. Begitulah cara berpikir saya dulu, kawan-kawan. Lebih banyak ngasih ide, kontribusi, gagasan. Tasyin Allah, khidmatnya di situ, berbuat baik di situ tanpa mengharapkan apapun selain banyak kebaikan. Allah yang bereskan urusan satu persatu. Dan ingat, saya tak pernah berpikir jalan bantu saya bayar utang. Tak ada. Lalu dalam perjalanannya usaha yang dilakukan pelan-pelan diramaikan Allah, ditumbuhkan Allah. Disitulah saya mulai ngerti titik lompatnya. Nah, titik ini yang titik kritis ini orang tidak sabar. Ketika dia sedang berbuat, dia sedang berkontribusi, berbuat baik, ya kan, satu kesalahannya berharapkan balasan dari kebaikan itu. Yang kedua, tidak sabar berproses. Apalagi di ekosistem kita, kawan-kawan, sudah kita siapkan
ketika antum berbuat, antum berkontribusi, ya kan, tetap kita support. Nah, maksudnya cara berpikirnya jangan cederai, jangan nodai, ya kan, peluang keajaiban ini. Nah, gitulah dia. Dengan cara tadi, ada sahabat kita, contoh, pernah satu kejadian. Kenapa antum tidak ngaji? Dia bilang, itulah Ustadz, saya itu tidak bisa ikut ngaji malam karena harus bantu keluarga di rumah, menyiapkan makan malam karena kan ayah tinggal sendirian di rumah. Oke. Dengan uzur memuliakan orang tua, saya tak salahkan. Boleh, saya bilang. Singkat cerita, tiba-tiba semesta bercerita lain. Qadarullah, ayahnya memaksa beliau tes dalam satu institusi negara yang sebenarnya tidak mau. Masuklah dalam institusi. Lulus namanya di institusi negara tersebut. Lalu sekarang, apa yang diharapkan, diperjuangkan, malah itu yang diuji sama Allah. Gimana antum sekarang? Udah terima, ya Ustadz, kena pindahkan luar kota. Lalu siapa masakkan Bapak? Bisa tidak bilang ke institusi negara itu, saya mohon maaf, tidak bisa tugas, karena harus masakkan Bapak, bisa tidak? Ngapa untuk urusan Quran kita negosiasi? Itulah konsletnya otak kita. Urusan Quran, urusan ngaji, kita negosiasi. Itu urusan, lebih takut dengan aturan negara ketimbang aturan Allah. Nah, gitulah maksud saya cara berpikir cerdas itu kompak. Maka satu, masalah-masalah kehidupan kita yang akan kelar kalau kita sadar secara paham, secara dewasa, ya kan, melakukan kebaikan. Itu kenapa sistem yang kita buat dalam organisasi kita ini, kawan-kawan, khusus keluarga besar Hizbuyaya, Rumah Hijrah, dan manapun, itu sistem yang memberikan kesempatan ruang buat teman-teman untuk bisa melakukan kebaikan yang banyak, gitu loh, kawan-kawan. 5.700 porsi lauk sehari. Tentu bayangkan ketika anak-anak itu makan kenyang, terus jadi darah daging dan digunakan untuk menghafal Al-Quran. Malaikat memang orang, dia emang tidak tahu dari mana. Tapi malaikat kan tidak salah catat. Gimana wasilahnya makanan itu datang. Proses sampai makanan itu mereka nikmati, dicatat malaikat dari hulu sampai hilir. Gimana sampai ke rumahnya, siapa yang ngantarnya, siapa yang jadi belanja, siapa yang masak, lalu bagaimana siapa yang bayar tukang masaknya, ternyata siapa yang berinfak, tarik lagi. Dari mana orang tahunya infak, akhir tahu dari info, dari sosial media, dari video, siapa yang tag konten, siapa yang bikin video, itu dicatat semua rangkaian dengan para malaikatnya Allah. Itulah namanya kebaikan. Dan orang tidak sadar akan ini, kawan-kawan. Nah, maka cara terbaik untuk langsung bisa melompat keluar. Jadi, bagi yang sedang punya tantangan atau amanah dalam kehidupan, jawabannya sederhana. Tetap bermuamalah, tetap dagang, tetap kerja, tapi besarkan dimensi berbuat kebaikannya. Itulah dia. Jadi tetap harus ada pipa dan sumurnya. Pipa tempat sunatullah keluar airnya, ya kan, sumurnya, bornya tempat bagaimana pipa tempat mengalir airnya, bornya, sumurnya tempat keluar sumber mata airnya. Berbuat baik adalah jalan untuk dapat ditoleh oleh Allah agar di tempat baik itu kita tak meminta balasan apapun, tetapi di usaha yang kita kerjakan, di pekerjaan yang kita jalani, yang kita lewati, disitulah bisa jadi Allah keluarkan. Nah, selama kita tetap berfokus dengan masalah, selalu berpikir gimana cara menyelesaikan hutangnya, gimana cara memperbaiki rumah tangganya, sekuat itulah kita akan mutar-mutar dalam lingkaran itu. Karena saya sudah pernah di episode itu, teman-teman. Tapi kan masalah seni suami dengan pasangan, Kiai. Betul. Kenapa belum kelar-kelar urusan dengan pasangan? Karena Tuhanmu
Allah yang menciptakan kalian berdua sedang tak membalas kebaikan, sehingga tak turun rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga kita. Fokus berbuat baik, ya kan? Terserah dimanapun antum berada. Yang kedua, dan profesional dalam menjalankan amanah. Itu yang kata kunci. Di waktu Utsman bin Affan bagi sumur, dia kan udah dagang juga, gitu kawan-kawan. Dia rumusnya fokus berbuat baik dan profesional dalam menjalankan amanah. Ini udahlah tak berbuat baik, lalu zolim juga dalam menjalankan amanah. Dia berpikir dengan hal yang lain yang dikerjakan selesai. Enggak, karena saya juga udah pernah episode itu. Jadi cara berpikirnya fokus dengan berbuat baik, dimanapun berada, di kampungnya ke, di rumah ke, di musola tempat tinggal ke. Dan yang kedua, profesional dalam menjalankan amanah atau bab muamalah. Inilah salah satu jalan untuk teman-teman punya kehidupan yang lebih baik. Ini baru satu tahap kehidupan. Kalau bisa ngomong sama adik-adik rumah hijrah di musola, teman-teman. Oke, demikian pelajaran hari ini, ya kan? Silakan lihat di bukunya di halaman 74 ada latihan. Ada 10 pertanyaan tentang pelajaran biologi kita. Silakan dijawab dan minggu depan kumpulkan. Kira-kira bukan ada 100 soal. Nah, kira-kira kalau ada 100 soal yang dikerjakan, pening enggak pala kita? Pening kan? Nah, ada yang leha-leha, santai ya. Tipe yang pertama, santai ya. Nanti alah ngerjakannya. Akhirnya dia pas hari H nyontek kawannya. Ya kan? Ke rumah Nopi ya, biasa Nopi udah selesai tuh. Pi, aku ke rumah kau ya malam ini. Nah, gitulah dia. Itu tipe 1, tipe rata-rata. Ya kan? Tipe yang kedua, begitu masuk sekolah, Allah belum dikerjakan rumput tugas tuh. Siap-siaplah kena hukum. Pernah enggak kena hukum tak kerjakan PR? Pernah enggak? Apa hukumannya? Berdiri depan rumah pula. Berdiri depan sekolah, betul? Ada yang berdiri, ada yang kedua enggak boleh ikut mata pelajaran itu, betul enggak? Oke. Berdiri sambil angkat kaki. Kalau ada 2-3 kali tidak kerjakan PR, berikutnya kena panggil BP, betul enggak? Kena panggil sekolah, ngapa yang tidak ngerjain PR? Itu baru PR 1 PR yang minggu depan dikumpulkan. Tapi buat mereka yang meyakini, gelisah enggak dia meyakini pola, ini enggak ngerjakan PR ini, kena marah guru, gelisah enggak dia? Nah, tidakkah teman? Jadi masalah hidup sebenarnya tuh bukan masalah di rumah kita, bukan masalah hutang antum, bukan masalah baru diputuskan tadi malam, bukan masalah enggak jadi nikah. Masalah sebenarnya sudah berapa PR yang dikerjakan di sini. Nah, itulah dia. Ini loh. Ada 6.200 PR. Maka saya ceritakan kalau yang bab pertama saja kita belum lulus. Masih di otak kita disibukkan dengan tagihan, dengan masalah rumah, masalah istri. Yang sebenarnya itu cuma bagian kecil. Dan itu bagian walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Tapi masalah sesungguhnya adalah seberapa banyak PR-PR di sini yang udah kita kerjakan, kawan-kawan. Dan nanti gurunya namanya malaikat mungkar dan nangkir yang akan ngecek, dah kau kerjakan belum? Nah, maka gelisahlah ketika dalam kehidupan kita ini belum banyak PR, belum banyak perintah Allah yang kita kerjakan karena kita akhirnya disibukkan dengan urusan-urusan kita dan kebahagiaan kita, lupa menjalankan apa yang Tuhan kita inginkan. Nah, maka dari pengalaman yang sudah-sudah yang saya lakukan, teman-teman yang rahmati Allah, rumusnya 2 hal tadi. Terus berbuat baik dan fokus dengan profesional dengan amanah yang dijalankan. Memang zaman sekarang, di era sekarang, tidak dipungkiri,
sumber persoalan terbesar adalah lajunya informasi. Tanpa sadar, Indonesia menjadi penjajahan informasi hari ini. Jadi coba tanpa sadar. Antum ngeliat nggak? Setiap sebulan, 2 bulan sekali, ada handphone baru yang keluar. Betul? Coba pikirkan, siapa yang beli handphone tuh? Perasaan orang beli handphone banyak. Betul nggak? Setiap 6 bulan, sebulan sekali ada mobil baru yang keluar dan ada motor baru yang keluar, betul? Setiap hari bahkan ada brand fashion baru yang menghasilkan produknya. Lalu tanpa sadar kita mengakses baik itu sosial media dan televisi. Tanpa sadar hasrat jiwa untuk memilikinya meronta-ronta, betul nggak? Nah, tanpa sadar akhirnya banyak sekali yang masuk ke keranjang tanpa check out. Oke? Nah, itulah yang akhirnya membuat banyak orang terjebak untuk memiliki dan melupakan fitrahnya untuk berkontribusi. Saya baru paham sekarang. Saya misalkan jangan jauh-jauh. Kemarin ke Jepang, ke New Zealand, Saudi, channel TV itu jarang iklan, tak ada iklan. Semua isinya informasi dan edukasi. Tapi Indonesia iklannya BTP kata orang. Banyak sekali. Nah, maka hati-hati. Ini yang harus kau pilih. Semalam ngomong sama Kiki. Antum ingat tadi? 7-8 tahun yang lalu, di saat omset perusahaan saya sudah 1 miliar, Bang Kiki itu masih pakai Revo loh kawan-kawan. 7 tahun Bang Kiki masih pakai Revo, butut, ya kan? Dan itu tidak ganti-ganti. Nah, saya waktu itu orang udah gonta-ganti mobil, teman-teman seangkatan, bahkan beberapa orang. Jadi saya jualan tanah kapling. Adik-adik yang tim reseller jualan, yang dapat komisi gede-gede itu udah ganti mobil, ganti motor. Saya masih lah begitu kawan-kawan. 7 tahun yang lalu, omset 1 miliar, kami masih makan bekal dari rumah. Nah, itu saya, oh iya, ini jadi masalah nih adik-adik kita zaman sekarang. Tanpa sadar, rangkaiannya demikian. Baru ada yang setiap hari tak bisa kalau tak ngopi. Sekali nongkrong warung kopi 50.000. Betul kan? Udah jadi habit dah, balik kerja capek, santai lah gitu boy. 50.000 kali 30 hari, 1,5 juta. Habis dah. Gaji 3 juta. Nah, tak bisa rasa-rasa itu kalau tak ada jajan, tidak nyemil. Alamak, ya udah makan bakso situ ya. Nanti kita makan bakso ya. Ya kan? Sehingga generasi-generasi sekarang udah jarang punya tabungan. Jangan jauh-jauh. Mana ada motor jelek lagi di pondok. Kita kira paling, ya kan? Vario baru. Nah, ini yang jadi masalah, kawan-kawan. Sehingga kita dikatakan keren kalau punya motor baru. Kita bangga ya, untung motor aku masih motor jelek. Mio lama, kata dia. Iya kan? Alamak, kata Kak Risti. Saya lah disebut Ustadz tuh. Pakai PCX baru, padahal saya tak seberapa. Gak? Nah, jadi harus kawan-kawan sadari. Nah, ini hal-hal penting. Tidak pandai ngatur duit. Kenapa? Karena jajan informasi tadi. Kenapa? Karena terjebak. Nah, saya seperti saya cerita kemarin, waktu zaman kuliah aja kawan-kawan, waktu zaman kuliah dapat duit 2 juta, 3 juta dari jualan. Otak saya tuh langsung berpikir, mau belikan oleh-oleh buat siapa ya? Sampai akhirnya dari dulu tuh mentalitas itu aku balik dari Jogja ke Pontianak, kumpul adik-adik, kumpul saudara-saudara. Nah, ini buat ini. Mama tanya, ente mana? Nah, jangan jauh-jauh di Turki kemarin. Siapa yang paling banyak belanja antara kita sama abang? Sibuk kan yang lain-lain. Nah, dari situ kan kalian lihat kan, bukan karena abang sih dibelanjakan, enggak. Memang mental saya melihat. Lihat santri, lihat yang lain, oh bertumpuk-tumpuk belanjanya. Saya dapat dihitung, tidak ada. Saya cuma beli teh
Selama panjang perjalanan umroh plus Turki, kayak cuma beli teh min ya, yang betul-betul keluar uang. Bukan karena pelit, enggak. Tapi kalau buat kontribusi, berbagi, channelnya udah demikian. Nah, akhirnya apa kesimpulannya? Karena channelnya demikian, maka Allah mau nitipkan hartanya. Gitu loh, kawan-kawan. Maka Allah pinjamkan, maka Allah kasih. Tapi kalau channelnya untuk memiliki, channel itu maksudnya pola pikirnya berpikir untuk memiliki terus, maka Allah tahan. Oke? Nah, maka mulai perbaikannya dari mana? Perbaiklah, bertotalitas dalam berbuat baik di mana pun konten berada, dan profesional dalam menjalankan amanah. Itulah kesimpulannya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga Allah kabulkan janjinya di surah An-Nahl ayat 97 ini. Dibalas dengan kebaikan dan ditambahkan catatan pahalanya, buah dari kita totalitas dalam berbuat baik. Oke? Nah, jangan salah strategi. Jangan pikir nambah kerjaan, nambah ini malah menciderai pekerjaan yang lain. Kita pikir kita menang, padahal kita sedang mengundang lingkaran masalah. Kalau tidak percaya, coba aja tes tahun dan lihat hasilnya. Gitu dia. Sip, Bapak Ibu yang rahmati Allah, catat benar prinsip ini surah An-Nahl ayat 97. Inilah lanjutan dari khairun nas anfa'uhum linnas. Makasih banyak yang baik-baik dari Allah. Semoga kita mulai memahami makna kesuksesan bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita kontribusi dan apa yang kita beri. Mulai dari mana? Mulailah latihan terus-menerus untuk bisa berbuat baik. Nanti ketika itu sudah jadi menggulung, Allah yang bilang kan, nanti aku yang akan berikan kehidupan yang baik dan aku yang catat. Maka apa yang menjadi impian kita, rumah, mobil, kendaraan, ya kan, jabatan, jalan-jalan ke luar negeri, Allah akan datangkan tepat pada waktunya sesuai dengan janjinya. Tak mungkin orang tuh yang berbuat baik disia-siakan Allah. Tak mungkin orang profesional dalam mengerjakan amanah disia-siakan Allah. Mustahil, kawan-kawan. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas ilmunya Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah mengisi materi pada Zoom subuh hari ini. Baik, izinkan saya mereview apa yang disampaikan oleh Kiai barusan. Generasi strawberry, tahu banyak hal, tahu banyak informasi, tapi minim eksekusi. Karyanya sedikit, tetapi masalahnya tambah banyak. Simbol keberhasilan bukanlah memiliki sesuatu benda atau harta, tetapi tolak ukurnya seberapa banyak yang dikaryakan, seberapa banyak yang dihasilkan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Tertuang dalam surah An-Nahl ayat 97. Siapa yang mengerjakan kebajikan bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Adapun yang sedang dihadapi, sebesar apapun masalahnya, tetaplah profesional, menjalankan amanah dan muamalah, serta membesarkan dimensi kebaikan. Pesan Kiai ada dua. Yang pertama, teruslah berbuat baik. Yang kedua, fokus dengan amanah yang dijalankan. Kurang lebih seperti itu semua yang bisa saya sampaikan. Kita tutup Zoom subuh ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.